tentang ayah tidak berfungsi, dalam bukunya The Father Connection, Josh McDowell menulis, Dr. Lauren Motion dari National Institute of Mental Health menemukan bahwa ketidakhadiran ayah merupakan faktor utama yang lebih kuat dari kemiskinan yang menyebabkan anak-anak di bawah umur melanggar hukum. Suatu kelompok peneliti tingkah laku dari Yale University mempelajari pelanggaran hukum di 48 kebudayaan di seluruh dunia, menemukan bahwa tingkat kejahatan yang tinggi terjadi di antara orang dewasa yang pada masa kecil mereka telah dibesarkan oleh wanita saja. Dr. Martin Dus menemukan bahwa kehadiran dan percakapan dengan ayah secara khusus pada saat makan malam telah merangsang seorang anak untuk berprestasi lebih baik di sekolah. Jadi mari para ayah, tatap mata anakmu, ajak ngobrol, dengarkan mereka, ya. Jangan tuntut, ya. Dengarkan, tepuk pundak mereka, itu akan meningkatkan, ya, prestasi mereka. Satu studi yang dilakukan oleh 1.337 dokter kesehatan yang tamat dari Universitas Johns Hopkins antara tahun 48 dan 64 menemukan bahwa ketidakdekatan dengan orang tua secara khusus dengan ayah adalah faktor umum bagi penyakit darah tinggi, jantung koroner, tumor ganas, dan sebagainya. Ya. Dan yang terakhir, satu studi terhadap 39 gadis remaja yang menderita anoreksis nervosa menunjukkan bahwa 36 dari mereka memiliki bersama sebab hubungan yang tidak dekat dengan ayah. Peneliti Universitas Johns Hopkins menemukan bahwa gadis remaja berkulit putih yang hidup dalam keluarga tanpa ayah 60% cenderung melakukan hubungan seks sebelum menikah. Penelitian Dr. Arman Nicoli menemukan bahwa ketidakhadiran ayah secara emosi maupun fisik mengakibatkan rendahnya motivasi, ketidakmampuan menunda, minder, rendah diri, cenderung mudah dipengaruhi. Mari para ayah, bertobatlah, ya. Kita semua mesti sadar kehadiran kita, fungsi kita itu sangat penting, khususnya bagi anak-anak kita. Apa fungsi seorang ayah? Yang pertama ada dari kata ayah yang kita lihat. Yang pertama arah, D-nya itu yakin, A-nya adalah apresiasi, dan A-nya adalah hubungan. Fungsi utama seorang ayah adalah memberikan arah dan tujuan. Tanpa arah dan tujuan yang jelas, anak-anak kita, keluarga kita tidak bisa menjadi strong. Bayangkan kalau Anda main sepak bola tidak ada gawang. Coba bayangkan, main sepak bola nggak ada golnya, nggak ada gawangnya. Siapa yang tahan main 2 kali 45 menit? Baru 5 menit udah bubar, paling lama berapa lama? Jadi arah tujuan itu penting, memberi kita kekuatan. Nah, Anda harus tahu ini, bahwa segala sesuatu itu ada karena tujuan. Anda sebagai seorang ayah ada karena tujuan. Untuk apa? Memberikan arah dan tujuan. Dan segala sesuatu ada karena tujuan. Contoh mikrofon ini, dia ada, dia diciptakan karena tujuan. Jadi, sebagai seorang ayah, kita harus sadar, saya ada karena tujuan. Ada tujuan yang harus saya genapi. Pertanyaannya, tujuannya siapa? Tujuan pencipta kita. Nah, penting sadar bahwa kita hidup bukan untuk menggenapi tujuan kita. Kita ada bukan untuk menggenapi kemauan kita. Jangan pakai Tuhan untuk memenuhi tujuan kita. Justru biarkan Tuhan memakai kita untuk menggenapi tujuannya Tuhan. Karena kita ada untuk Tuhan, bukan Tuhan untuk kita. Jadi para ayah, ya, setiap kita juga para yang hadir hari ini sadar ada tujuan yang harus digenapi. Dan fungsi saya sebagai seorang ayah termasuk bapak rohani adalah memberikan arah dan tujuan. Itu yang terjadi di Victory Church Indonesia. Anda diberikan arah tujuan jelas, visi yang jelas, pusat pelatihan hidup berkemenangan. Itu saya yang buat. Dalam arti Tuhan yang drop, ya. Saya harus tulis itu. Itu penting. Karena itu menentukan segala hal. Nah, ketika kita menyimpang dari tujuan Tuhan menciptakan kita, segala sesuatu yang dipakai menyimpang dari tujuannya, dia akan rusak dan akan merusak. Makanya di Victory Church Indonesia, Anda diarahkan untuk kembali kepada Tuhan. Ketika Anda hidup untuk Tuhan,
Bukan untuk keinginan Anda, bukan untuk kepentingan Anda, tapi untuk kepentingan Tuhan, melakukan kehendak Allah. Hidup Anda mulai pulih. Karena kita ada untuk Tuhan, bukan Tuhan untuk kita. Itu penyembahan berhala, Bapak Ibu. Katakan, saya ada untuk Tuhan. Saya ada untuk melakukan kehendak Tuhan. Berhenti bertobat menggunakan Tuhan untuk melakukan keinginan kita. Nah, apa kuncinya mengenapi rencana Tuhan? Ya, untuk para ayah, sadar ini dasarnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apa tujuannya? Supaya mereka berkuasa di bumi. Lihat, Allah tidak pernah menciptakan manusia untuk tinggal di sorga. Itu bukan idenya Tuhan. Itu idenya agama. Tuhan menciptakan manusia untuk berkuasa di bumi. Itu tujuannya yang harus kita genapi. Yang mendatangkan kerajaan Allah di surga terjadi di bumi. Kehendak Allah, pemerintah Allah terjadi di bumi. Lewat apa? Lewat keluarga. Itu sarananya. Allah memberkati mereka. Ini pemberkatan pernikahan pertama. Lalu Allah berfirman, beranak cuculah, berhubungan sekslah kamu, sehingga kau bisa bertambah banyak, memenuhi bumi, kau bisa menaklukkan itu, dan kau bisa berkuasa. Itu tujuannya, atas segala yang merayap melata di bumi ini. Anda lihat, Allah memberkati itu pernikahan, lalu apa? Baru berhubungan seks, beranak cucu. Jadi, tujuan Allah dalam hidup kita itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan seks yang kudus. Dengar para suami, dengar para ayah, ya, Anda dan saya tidak dapat mengarahkan keluarga kita, bahkan diri kita untuk menggenapi rencana Allah tanpa kehidupan seks yang kudus. Saya tidak dapat menjadi kepala rumah Allah, penatua, gembala, pemimpin jemaat, kalau saya tidak becus ngurus keluarga saya sendiri. Dan dasar untuk saya bisa menjadi suami yang baik, ayah yang baik adalah kehidupan seks yang kudus. Dengar baik-baik, ini penting. Tanpa kehidupan seks yang kudus, saya tidak bisa membawa istri, anak-anak saya, apalagi jemaat Victory Indonesia yang dipercayakan kepada tujuan Allah. Ini fondasinya. Jadi bagi Anda, ya, Anda harus bertobat sungguh-sungguh. Saya ada untuk mengenapi rencana Tuhan. Dasarnya apa? Kehidupan seks yang kudus. Amin. Nah, ini penting. Karena ini tujuannya. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan suami istri? Keturunan ilahi. Saya dan istri mau katakan, kami sangat bersyukur. Khususnya istri saya, ya, sering ngomong gini, waduh, emang benih kamu tuh kudus. Saya aminkan, memang benih saya kudus. Anak-anak yang kami lahirkan, itu anak-anak keturunan ilahi. Fania, Vanessa, Valerie, itu keturunan ilahi. Beda Bapak Ibu ketika seorang anak dikandung di luar pernikahan dengan anak yang dikandung di dalam pernikahan yang kudus. Itu kualitasnya beda. Tapi kalau Anda sudah lahir baru, ada kasih karunia. Ya, Anda harus benar-benar bertobat gitu loh. Tapi nanti kita baca lebih lanjut, ya. Nah, maksudnya hubungan seks adalah keturunan ilahi. Seks diciptakan dalam pernikahan, bukan di luar pernikahan. Mari para laki-laki remaja di sini sadari, ya, kalau engkau hidup melakukan seks di luar pernikahan, engkau tidak bisa mengenapi rencana Allah. Hidupmu akan rusak dan hidupmu akan merusak. Bertobat, sungguh-sungguh bertobat supaya arah hidupmu benar. Ya, jadi seks yang tidak kudus itu tidak bisa mengenapi rencana Allah. Baru Anda bisa bekerja dan beribadah. Ya, Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Jadi seorang ayah, ya, memberikan arah dan tujuan lewat apa? Ketika dia bekerja, ketika dia beribadah. Nah, kata ini tujuannya kan, Tuhan mengambil manusia, menempatkan dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Sebelum Tuhan kasih Hawa kepada Adam, Tuhan kasih apa? Pekerjaan. Baru semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas.
Saya singkat gini, laki-laki, pria, ayah, suami, LPSA. Ya. Ayah yang baik itu suami yang mengasihi istri. Suami yang mengasihi adalah pria sejati yang bekerja bertanggung jawab. Nah, seorang pria adalah seorang laki-laki. Jadi laki-laki hanyalah masalah ya, kelamin. Nah, hari para pria kita harus belajar mengusahakan. Nah, kata usaha itu kan abad. 290 kali digunakan, dan dari 290, 227 adalah melayani. 5 untuk bekerja, 5 untuk menyembah. Tapi kata kunci adalah melayani. Saya melayani anak-anak saya melayani istri. Waktu saya melayani mereka, saya sudah memberikan arah dan tujuan. Ya, saya antar anak-anak sekolah, saya menemani istri pelayanan, saya nyetirin, saya anterin dia, saya melayani Bapak Ibu. Itulah tujuan seorang ayah, memberikan arah, ya. Nah, baru bisa memberikan keyakinan, percaya diri gitu. Ketika Yesus keluar dari air, ada suara dari Bapa di surga. Inilah anakku yang kukasih. Oh, pede Bapak Ibu, ya. Nah, banyak anak tidak punya kepercayaan diri karena ayahnya tidak pernah ngomong siapa dirinya. Seperti Yeremia. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Tuhan tidak bisa pakai kita sebelum kita punya kepercayaan diri yang benar. Pendapat diri yang salah itulah penghalang utama untuk kita bisa menggenapi rencana Allah. Tuhan harus ubah dulu. Tuhan harus berurusan dulu dengan pendapat diri kita yang salah. Manusia itu kehilangan gambar dan rupa Allah dalam dirinya, yang membuatnya tidak bisa memenuhi tujuan Allah dalam hidupnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Apa tujuannya? Supaya mereka berkuasa. Jadi ketika manusia kehilangan rupa dan gambar Allah, mereka punya pendapat sendiri. Makanya Tuhan bertanya, siapa yang mengatakan, memberitahukan kepada bahwa engkau telanjang? Tuhan gak pernah ngomong mereka telanjang. Ular gak pernah ngomong mereka telanjang. Manusia sebelum jatuh dalam dosa tidak pernah melihat, berpikir, merasa dirinya telanjang. Bukan karena mereka tidak telanjang, namun karena Tuhan tidak pernah mengatakannya. Jadi sebelum jatuh dalam dosa, manusia itu yakin banget akan siapa dirinya. Karena manusia hidup 100% dari apa yang Tuhan katakan. Nah, banyak ayah tidak punya keyakinan diri. Kenapa? Karena tidak ada perkataan Tuhan dalam hati dan pikirannya. Anda dan saya sebagai seorang ayah harus membangun keyakinan diri kita bukan berdasarkan penampilan kita, tapi berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, bapak banyak bangsa, bapak banyak anak. Apa dasarnya Abraham kok pede gitu, percaya diri? Bukan karena penampilannya. Kalau dia penampilannya nggak percaya diri Bapak Ibu. Jadi coba hari ini sadar. Ya, penting kita seorang ayah punya gambar diri yang benar, pendapat diri yang benar. Dasarnya bukan penampilan kita, bukan prestasi kita, tapi apa kata Tuhan. Nah, baru kita bisa meyakinkan istri anak-anak kita tentang siapa mereka. Anda belajar memberikan apresiasi, rasa berharga. Ya, nah, karena itu jangan takut kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kenapa banyak orang insecure, tidak rasa aman? Karena tidak punya rasa berharga itu. Makanya mesti dipulihkan. Mengakibatkan apa? Gangguan emosi, kecemasan berlebihan, depresi, moody, masalah perilaku, agresif, menarik diri, perilaku melawan. Ya, lalu gangguan perkembangan sosial, sulit bangun hubungan, kurang percaya diri, kurang dapat beradaptasi dengan lingkungan baru. Ini semua masalah harga diri Bapak Ibu. Dan itu peranan ayah penting sekali. Baru ayah menjadi kunci untuk membangun hubungan yang kuat sebagai dasar kehidupan. Haleluya. Berbahagialah pria, ayah yang takut akan Tuhan. Suami yang takut akan Tuhan berbahagia. Karena mereka sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya perkasa di bumi. Angkatan orang benar diberkati. Harta kekayaan ada dalam rumahnya. Kenapa? Karena kita para pria, para ayah, para suami suka perintah Tuhan. Ingat, perintah Tuhan itu mitzvah. Saya pernah ngajar ini kan. Bahasa piktografisnya apa? Artinya terhubung dengan yang maha kuasa. Ketika kita ayat, submit kepada perintah Allah,
Anak cucu kita perkasa di bumi. Otoritas itu mengalir, Bapak Ibu, dari Tuhan. Ya, semua yang putus itu bermasalah. Kenapa banyak ayah tidak berfungsi? Karena terputus dengan Allah. Yang membuat istri, anak-anak saya tenang, strong, karena dia melihat saya sebagai suami, sebagai ayahnya, hidup takut akan Tuhan. Terhubung dengan Allah. Mari para ayah memberikan arah, keyakinan, apresiasi, dan juga apa? Hubungan. Ketika kita terhubung dengan yang Maha Kuasa, kita boleh melihat berkat kerajaan sorga itu mengalir. Otoritas itu mengalir. Bapak hamba berdoa, Tuhan, tahun 2025 menjadi tahun kebangkitan para suami, para ayah di Victor Church Indonesia, dan para ibu-ibu yang single parent, yang masih ditinggal suaminya, mereka boleh menemukan rasa aman dalam komunitas ini. Karena mereka menemukan ada fathering spirit. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau Bapa kami, Engkau ayah kami, di atas segala ayah yang ada. Terus sebentar kami akan diskusi dalam breakout room, biar para ayah, para suami kami boleh disadarkan, dan para ibu boleh sadar juga kami boleh menjalankan peran kami sebagai seorang ibu yang menjalankan fungsinya menjadi ayah juga dalam keluarga. Ada spirit fathering mengalir, Tuhan, dalam keluarga kami. Jika keluarga kami menjadi keluarga yang kuat, menjadi rumah-Mu, Bapa. Kami terima berkat-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mari bersama-sama katakan amin. Amin.